Jangan pernah menilai seseorang dari casingnya atau penampilannya, tapi lihatlah bagaimana isi hatinya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ada salah satu muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, di antara kedua orang ini, mana yang lebih baik?" Yang pertama, orangnya ibadah, tapi kelakuannya nggak baik. Yang nomor dua, kelakuannya baik, tapi dia belum ibadah. Di antara kedua orang ini mana yang lebih baik, wahai Imam? Kata Imam Syafi'i apa? Dua-duanya adalah orang yang baik. Tapi kalau logika manusia, yang baik yang mana? Yang ibadah atau yang nggak ibadah? Logika manusia, yang nggak ibadah atau yang ibadah? Kalau logika manusia, yang baik yang mana? Yang ibadah udah pasti baik walaupun kelakuannya nggak baik. Tapi kata Imam Syafi'i, dua-duanya adalah orang yang baik. Kenapa? Jawaban Imam Syafi'i, dua-duanya adalah orang yang baik. Kenapa? Karena ibadahnya insya Allah Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang baik. Itu orang yang ibadah tapi kelakuannya gak baik atau kurang baik. Semoga dengan ibadahnya dia menjadi orang yang baik. Nah, jadi kayak gitu. Dan nomor dua, ada orang yang berkelakuan baik tapi dia belum ibadah. Mudah-mudahan diberikan hidayah karena kelakuan baiknya sehingga dia menjadi ahli ibadah. Yang bahaya yang nomor tiga, kata Imam Syafi'i. Apa itu, wahai Imam Syafi'i? Dia lebih pandai menilai seseorang dibandingkan dia menilai diri sendiri. Melihat orang itu udah kayaknya jelek, melihat diri sendiri udah kayak sempurna. Berarti 11-12 sama iblis. Nah, jadi kayak gitu guys. Jangan pernah menilai seseorang itu dari casingnya. Kayak yang kemarin tuh aku kan bikin kata-kata tuh. Ya meskipun kata-katanya ngambilnya kan, tapi nggak apa. Jangan pernah menilai seseorang dari casingnya, tapi lihatlah bagaimana isi hatinya. Kamu menilai aku jelek, nakal, atau apalah itu. Kamu menilai aku kayak gitu, seolah hidupmu itu udah siap dihakimi. Betul apa enggak? Nah, kamu menilai seseorang itu jelek, nakal. Sebenarnya menilai seseorang itu boleh guys, dengan syarat hidupmu itu udah siap dihakimi apa belum. Kalau udah, ya udah silahkan. Nah, jadi itu kegiatan hari ini tuh sebenarnya ngopling nih, ngopling ngopi bareng Ben Iling. Nah, ngopling ngopi bareng Ben Iling. Gelasnya antik guys, ini dari Mekah nih. Oke, kita lanjut yang nomor dua. Ya, jadi mohon maaf tadi nggak ada opening ya, kayak pembukaan halo Orbi, nggak usah ya. Ntar takutnya kelamaan dan temanya juga nggak pas kan kalau dibuat kayak gitu. Apalagi ini ngapain aku pakai ini, lupa aku. Nggak usah lah, oke, gini aja. Nah, seharusnya tuh ada temen tuh di sampingku tuh ada seseorang itu yang dampingiku. Kan temanya tentang ngopling, ngopi bareng Ben Iling. Tapi nggak ada temennya ngopi bareng, tapi ya nggak apa-apa lah. Nurutin ngikutin kalau ada seseorang yang nggak bikin konten aku ntar nggak apa sendirian. Tapi yang pastinya kabar baik tuh nanti malam ya. Kan ini hari Minggu, aku bikin video tuh sekarang jam setengah 12, jam 11-an lah, jam 11. Nah, jadi nanti malam itu ada kedatangan tamu kita guys. Oke, kita akan collab. Jadi ini aku upload nanti habis asar kalau nggak salah. Terus aku upload besoknya itu yang aku collab sama dia. Dia itu seorang perempuan cantik dari pondok pesantren. Kita ajak collab dah, terserah itu pokoknya. Intinya kita ajak ya bikin konten lah intinya ya. Kita saling belajar juga. Siapa tahu kita bisa ngambil dari ilmunya dia tuh. Dia tuh di pondok ngapain aja, kita kepoin pokoknya, siapa tahu kan ada yang manfaat gitu kan. Nah, oke, jadi kita lanjut temanya tentang orang lain mencari keburukan kita gitu. Ya udah, lanjutlah. Jangan marah kalau keburukan Anda disebutkan oleh orang. Biasa aja dan gak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena akan selalu ditemukan. Artinya kalau ada orang yang mencela kita atau menyebut keburukan kita nih misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita apa? Benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Nah, malaikat tuh nggak ada aib. Jelas ya? Dan nggak usah marah, sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan yang pertama apa? Allah sedang menetapkan bahwa kita itu benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekan kita ya misal, kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah. Kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, pahala dia ditransfer kepada dia.
tuh kayak gitu. Jadi ini tuh aku tuh ngambil temanya tuh dari ulama lah, Habib, kiai, ya dari atasan, dari pusat, diinfo dari pusat. Ada Mozi, mohon diamalkan kalau udah punya ilmu. Nah, jadi aku tuh gini guys, jadi apa ya, kalau aku tahu aku sampaikan, kalau nggak tahu ya aku cari tahu. Nah, jadi kayak gitu, mencari apa yang perlu dicari, melihat apa yang perlu dilihat. Kok malah jadi gitu sih? Ya udah, kita lanjut saja nih, ngopi dulu lah, ngopi mas ya. Mungkin kita lagi ngopi kan, ini lagi ngopi. Jadi kita apa ya? Aku mau ngasih tahu dulu manfaat minum kopi ini. Meskipun ini juga dari semuanya ini aku ambil semua tema dari beliau-beliau. Manfaat minum kopi. Apa sih manfaatnya minum kopi? Yang pertama, kopi, khasiat kopi jika dinikul dari kitab Tadhkirun Nas halaman 177 karya Habib Al-Attas, yaitu bisa menjadi stimulus bagi pikiran, kesehatan, dan sebagai pengusir jin. Saya ulangi, bisa menjadi stimulus itu apa ya? Nggak tahu lah, kalian cari sendiri. Stimulus bagi pikiran, kesehatan, dan sebagai pengusir jin. Manfaat kopi. Apakah di zaman Rasul ada kopi? Ada. Nih, kopi termasuk minuman legendaris tuh. Kacamataku ya kan legendaris. Ini tuh kacamata legendaris, guys. Nah, udah lanjut ya. Apakah di zaman Rasul ada kopi? Ada. Kopi termasuk minuman legendaris yang sudah dikonsumsi sejak berabad-abad lalu, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tuh, sejak Nabi itu udah ada kopi ini. Jadi kita ya niatkan saja sunnah Rasul. Ngantuk bolong nih, hari Minggu nih. Kok tumben-tumbennya saya tadi itu nggak tidur. Biasanya kalau pagi itu tidur. Tapi alhamdulillah kabar baiknya mulai sekarang aku itu mau bangkit dari zona nyaman. Wede. Dari detik ini, mulai hari ini, tadi itu habis subuh tuh aku alhamdulillah nggak tidur sampai sekarang. Meskipun dari malam tuh aku juga belum tidur. Entah jam 3 aku tidur apa nggak, lupa aku. Nah, jadi mulai detik ini, hari ini, jam segini, pokoknya sekarang juga aku mau bangkit dari zona nyaman. Ayo, untuk kalian semua, bangkit. Kita harus bangkit dari zona nyaman. Sebelumnya aku tuh tidur pagi, bangun duhur, habis itu aktivitas sampai malam, tembus pagi, tidur gitu aja. Tuh nyaman. Tapi kita harus bangkit dari zona nyaman kayak gitu. Meskipun itu ada baiknya apa ya, nggak ada sih sebenarnya. Tidur kok pagi gitu nggak ada baiknya, tuh malah fakir tuh. Nah, di Islam kan udah mengajarkan tuh fakir, tidur habis subuh fakir. Tapi ya keadaannya kemarin aku belum sadar, mungkin ya masih di apa ini, tutupin sama jin mungkin, dan nafsuku tuh masih berantakan juga. Jadi mulai detik ini tuh aku mau bangkit dari zona nyaman. Ayolah kita bangkit, guys. Meskipun hati kita itu belum dibuka sama Allah, belum dikasih hidayah, belum terbuka jalannya, tapi kita kalau berusaha pasti akan dapat jalannya. Kita langsung gas saja. Ini yang terakhir ini kayaknya kayak lebih ke kata-kata gitu. Apa ya nih? Jangan silau dengan pujian. Jangan silau dengan pujian. Jangan galau dengan cacian. Jangan silau dengan kenikmatan, jangan galau dengan kesedihan. Biasa-biasa aja, hidup ini seperti roda berputar. Kalau kamu lagi di atas, ingat jangan sampai lupa untuk melihat ke bawah, biar kamu itu tidak sakit yang sesakit-sakitnya ketika kamu terjatuh. Pas lagi di bawah, jangan terlalu galau, lihat ke atas, karena ada harapan kebaikan yang boleh jadi Allah sudah siapkan untuk kita. Jadi udah mungkin gitu aja ini, sikat banget nih. Udah, kita ngopi-ngopi santai ya kan, ngobrol sama siapa, nggak ada orang nih. Sama boneka, mana bonekanya hilang nih? Oh ini bonekanya, guys. Oke, ini boneka Abida nih, punya adikku ini. Jatuh, ya udah nggak apa lah. Pokok intinya kabar baiknya jangan lupa bersyukur. Kalau kalian bersyukur berarti itu kabar baik. Ngomong-ngomong sendiri, tertawa sendiri itu nggak enak sebenarnya, guys. Nggak ada teman yang diajak ngobrol. Yes, pokok intinya aku bersyukur banget akhir-akhir ini udah berjalan lancar, konten vlog apalagi udah kayaknya bau-bau mau naik nih. Subscribe-nya udah berjalan
meskipun belum sat buat tapi kan kita harus step by step. Nambahnya tuh alhamdulillah setiap hari guys, nambahnya paling dikit 3, 4, 5 sih paling mentok ya, 5 tiap hari itu 5, insya Allah bismillah lah. Pokoknya yang nggak tahu lah, aku jujurnya aku juga ngepon sih, setiap hari ngepoin aku di YouTube Studio tuh, tak liatin aja jam tayangnya tuh nambahnya kok segini, terus subscribe-nya segini itu tak liatin terus, apalagi yang komen. Jadi mohon maaf aku kalau komentar dari kalian tuh belum aku jawab tuh, biasanya habis upload tuh pasti aku jawab, habis upload itu. Sekarang upload entah nanti atau besok tuh pasti aku jawab. Tapi kalau udah lama ya itu mungkin aku lagi punya kesibukan, jadi mohon maaf. Ngopi dulu, ngopi udah ngopi apa belum nih? Pagi-pagi ngopi. Sebenarnya ini aku juga nggak terlalu suka sih kopi hitam nih. Yaudah, pokok kalian jangan lupa dukung terus, support terus channel ini sampai tembus 1000 dan 4000 jam tayang. Pokoknya sampai monet lah intinya, sampai monet. Sampai aku intinya tuh ibaratnya tuh sampai aku bisa dilamar kerja di YouTube ini. Kalau aku udah dilamar tuh enak guys. Enaknya apa ya gitu, dapat uang tabung santunan anak yatim piatu ya kan, kalian juga insya Allah dapat kecipratan lah pahalanya gitulah. Jadi doakan saja semoga sukses dan ibadahnya nggak goyah untuk kalian semua, semoga bahagia dunia akhirat. Itu kira-kira aku juga mikir ya, doa kayak gitu tuh simple tapi kayak langsung makjub gitu ke hati tuh, nggak tahu kenapa dari dulu aku kalau doa tuh kayak gitu guys. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan, kelancaran segala urusanku, dan semoga aku bahagia dunia dan di akhirat, untukku, keluargaku, ayah ibuku. Pokok aku doain semuanya kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok doa yang paling utama tuh yang selalu aku inget tuh kayak gitu. Semoga aku bahagia dunia dan di akhirat. Nggak terlalu panjang sih doa aku, cuma kayak gitu aja. Apalagi yo nggak hafal juga lah. Ya kita saling belajar aja lah guys. Kalau ada ucapanku selama aku ngonten nih, kalau ada ucapanku kalau nggak kalian komen tuh ya aku nggak tahu salahnya aku tuh di mana. Apalagi kalau ada yang saran tuh, Mas ngapain sih bikin konten kayak gitu, ini nah konten kayak gitu tuh gimana maksudnya, konten yang kayak gimana kayak gitu tuh gimana maksudnya, biar aku tuh paham, agak dijelasin dikit lah gitu. Itu Mas suaranya kurang kenceng, nah contohnya kayak gitu, itu nggak apa, aku justru malah seneng kayak gitu. Yaudah gitu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifikasinya. Atau notifikasinya lonceng nih, lonceng kling kling. Nah kalau warna merah itu namanya tulisan subscribe, itu kalau masih warna hitam, kalau nggak merah tuh hitam biasanya dipencet dulu, cikling. Nah terus ada tombol jempol tuh, cikling. Nah kayak gitu. Nah, terus ada komentar tuh, ada tulisan komentar, kalian klik, habis itu kan pencet ngetik apa di situ. Jangan lupa bersyukur, follow, oke siap, ready. Nah, kayak gitu. Jadi ayolah support aku. Kalau perlu bagikan, nah kalau bagikan tuh malah seneng aku justru. Siapa tahu kan dari kalian bagikan itu, kalian bagikan ke teman kalian, 10 teman kalian, siapa tahu kan 1 orang 2 orang ya dapat gitu kan, alhamdulillah gitu, daripada nggak sama sekali. Emang sih harus step by step, nggak ada itu yang namanya instan tuh. Aku udah nyadar nih, semuanya itu nggak ada yang instan kalau mau. Jadi mungkin gitu aja, see you next time.